Selamat malam semua. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman temanku, Lia, saat mendengar lagu Lingsir Wengi dan terjadi keanehan. Lagu Lingsir Wengi ini telah populer sejak dijadikan soundtrack di film Kuntilanak pada tahun 2006. Di film tersebut, si tokoh utama menyanyikan lagu Lingsir Wengi untuk memanggil kuntilanak. Dan banyak juga masyarakat sekitar yang takut mendengarkan lagu ini. Konon, katanya lagu ini bisa memanggil hantu seperti yang ada di film. Padahal Lingsir Wengi ini adalah syair yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang bertujuan untuk menolak bala dan mencegah perbuatan makhluk gaib yang ingin mengganggu. Kabarkan kalau ada beberapa lirik lagu Lingsir Wengi yang diganti. Mungkin sejak lagu ini populer di film horor, banyak opini masyarakat yang mempercayai bahwa lagu Lingsir Wengi ini digunakan untuk memanggil hantu seperti kuntilanak. Langsung saja aku ceritakan pengalaman temanku saat Lia duduk di bangku kelas 3 SMP. Saat itu banyak teman-teman Lia yang kerasukan di sekolah. Salah satu temannya yang kerasukan itu, dia sangat takut dengan lagu Lingsir Wengi. Katanya, lirik dan cara nadanya itu sangat menyeramkan. Awalnya, Lia menghiraukan pendapat dari temannya itu. Hingga keesokan harinya, Lia mendengar cerita dari teman-teman sekolahnya. Jangan pernah menyanyikan atau mendengarkan lagu Lingsir Wengi karena dapat mengundang makhluk halus. Mendengar hal ini dari teman-teman, Lia jadi semakin penasaran. Apa iya memang kalau didengar-dengar lagunya membuat merinding? Tapi dalam perihal mengundang makhluk halus, Lia masih belum percaya. Malam harinya, Lia masih terpikir tentang lagu Lingsir Wengi. Karena rasa penasaran yang terus menghantui, akhirnya Lia mendownload lagu itu dan mencoba untuk mendengarkannya. Ternyata, mendengar sedikit pun, Lia sudah merasa berdebar dan takut. Tapi Lia mencoba untuk memberanikan diri, dan akhirnya Lia mendengar lagu itu hingga selesai. Ya, tak terlalu terdengar biasa kalau dinyanyikan dengan nada yang biasa, dan tak diseram-seramkan. Jadi Lia merasa lega karena rasa penasarannya sudah terjawab. Lia berpikir semua gosip teman-temannya itu hanya berbohong karena tak ada apapun yang menimpanya, seperti didatangi makhluk halus atau malapetaka lainnya. Akhirnya, Lia memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dari lagu Lingsir Wengi. Malam tiba, kedua orang tua Lia pergi keluar, dan Lia ditinggal seorang diri di rumahnya. Setelah selesai makan malam, Lia asik nonton televisi sambil ngemil. Tak ada yang aneh, dan semua seperti hari-hari biasanya. Tapi di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara berisik di dapur. Tak menghiraukan, dan Lia berpikir kalau itu hanyalah tikus yang lewat. Dan untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba Lia mendengar suara piring yang dipukul dengan sendok, seperti orang yang sedang bermain gendang-gendangan. Lia merasa yang kali ini sangat aneh. Mana mungkin seekor tikus bermain sendok dan piring? Di tengah keanehan itu, Lia memberanikan diri untuk melihat keadaan dapur. Segera Lia lihat ke dapur. Piring dan sendok tertata begitu rapi. Tak ada sendok maupun piring yang bertumpuk. Saat itulah Lia mulai ketakutan dan berpikir kalau ini perbuatan makhluk halus. Tapi ia sadarkan kembali dirinya karena jam dinding yang masih menunjukkan pukul 8 malam. Sehingga dia berpikir kalau itu adalah suara dari tetangganya. Mungkin saja saking kerasnya, Lia mengira itu dari arah dapur. Saking asiknya nonton TV, tak terasa sudah tengah malam. Segera Lia bergegas untuk tidur. Tapi entah kenapa dia tak bisa memejamkan matanya. Dan tiba-tiba saja
lagu Lingsir Wangi berbunyi di handphonenya. Padahal jelas Lia tak bermain handphone. Sangat aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Segera Lia mematikan lagu, tapi tak juga mau mati. Tombol pause pada handphone Lia sudah ditekan, tapi juga tak mau berhenti. Dan saat itu pula Lia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari jendela kamar. Dengan mengumpulkan keberanian, Lia melihat ke arah jendela, tapi tak ada siapapun. Lalu berpindah rasa merinding tepat di belakang. Lia menengok pun tak ada siapa-siapa. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku merinding, kata Lia. Terdengar suara pintu depan terbuka. Pikir Lia itu adalah kedua orang tuanya yang sudah pulang. Setelah dilihat, ternyata tak ada orang. Bahkan pintunya tiba-tiba terbuka lebar. Semakin Lia ketakutan dan berpikir yang tidak-tidak. Tapi setelah ke ruang TV, Lia sangat terkejut melihat adiknya, Caca, yang sedang duduk di depan televisi. Tapi kenapa Caca pulang sendiri? Bagaimana mungkin anak sekecil Caca bisa pulang sendirian di tengah malam begini? Wajahnya terlihat sangat pucat seperti orang yang sedang sakit keras. Karena khawatir, segera Lia menelpon kedua orang tuanya. Lia memberitahu kepada orang tuanya kalau Caca pulang seorang diri dengan wajah yang pucat dan tubuh yang begitu dingin. Saat itu, Lia kesal dan sedikit memarahi orang tuanya karena mengizinkan Caca pulang seorang diri. Kedua orang tua Lia bingung dengan apa yang Lia bicarakan. Jelas mereka sedang bersama Caca yang ceria. Jadi, Caca yang dimaksud Lia itu siapa? Sontak Lia sangat shock dan tak bisa menengok ke arah Caca yang palsu ini. Karena tanpa menengok pun, Lia bisa melihat kalau wajahnya sudah berubah jadi sangat menyeramkan. Lia mencoba memberanikan diri untuk berlari ke kamar, dan sialnya Caca yang palsu itu mengejar. Segera Lia mengunci pintu kamar dan bersembunyi di balik selimut kasur. Tak terasa hari sudah pagi. Orang tua dan adiknya Lia sudah pulang. Mereka sedang sarapan bersama. Kejadian semalam membuat Lia trauma dan segera dia hapus lagu Lingsir Wangi itu. Tapi tiba-tiba dapat telepon dari orang tuanya. Ternyata mereka menginap di rumah nenek dan akan pulang siang ini. Lalu yang bersama Lia ini tentu sudah berubah lagi menjadi sosok-sosok yang menyeramkan yang tak dikenalnya. Tapi dengan rasa bersyukur kalau semua kejadian itu hanya mimpi buruk yang panjang. Lia bercerita kepada ibunya tentang mimpi buruknya. Segera Lia menghapus lagu Lingsir Wangi dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan. Sekian cerita dari pengalaman temanku. Ikuti terus video-video berikutnya hanya di channel YouTube Cerita Misteri. Terima kasih dan sampai jumpa.